Halo, jumpa lagi dengan saya. Masih dalam belajar metode elemen hingga. Kali ini kita akan membahas rigid plane frame structures. Baik, semua sehat ya. Semoga dalam sehat walafiat, siap dan semangat untuk belajar. Baik, kita akan awali. Kita dalam sesi ini akan kita pelajari. Kita ingin tahu ada 4 hal. Yang pertama, seperti apa sih frame structures itu yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, apa itu rigid plane frame structures. Kemudian yang ketiga, hubungannya apa dengan jenis elemen batang aksial, bar atau truss, dan balok lentur atau beam bending yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana menganalisis struktur jenis ini dan apa fungsinya atau hubungannya dengan konsep beban simpul ekivalen dalam persoalan ini. Nah, ini yang akan kita cari tahu kira-kira. Baik, yang pertama kita coba mengenali, kita cari tahu contoh frame structures atau frame structures itu gambarannya yang seperti apa. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur, maka secara alamiah semua struktur mekanik buatan manusia itu pada saat terkena beban, maka komponen-komponen strukturnya tentu akan merespons, yaitu bisa secara aksial, geser, dan lenturan, termasuk respons lainnya seperti buntiran dan tekukan dan lain-lain. Nah, semuanya itu terjadi secara simultan atau secara bersamaan, dan itu tentu sangat kompleks fenomenanya atau kejadiannya. Nah, di dalam pendekatan untuk tujuan analisis itu tentu ada penyederhanaan. Nah, ada kalanya diasumsikan dapat berperilaku sebagai struktur frame yang secara umum bentuknya itu 3 dimensi ya, atau kita sebut space frame structures. Nah, jadi ini satu bentuk simplifikasi. Nah, jenis struktur frame itu seperti apa? Yaitu misalkan pada gedung-gedung bertingkat, jembatan gantung, juga pada struktur anjungan lepas pantai atau jacket offshore structures, dan menara listrik tekanan tinggi itu yang banyak. Dan juga pesawat terbang, kapal laut, struktur dari kereta api, mobil, dan banyak struktur lainnya. Nah, tentu misalkan di dalam struktur pesawat terbang, kapal laut, itu ada bagian yang sifatnya plat gitu ya. Nah, tentu ini tidak termasuk jenis struktur frame, artinya yang struktur-struktur utama, penopang utama, rangka-rangka utama dari semua struktur ini bisa kita asumsikan menjadi struktur frame. Dalam hal ini adalah 3 dimensi. Nah, itu gambaran struktur frame. Nah, berikutnya kita lebih khusus lagi, yaitu pada jenis simplifikasi struktur yang kita sebut sebagai rigid plane frame. Nah, ini bagaimana ilustrasi dan definisinya. Kalau kita definisikan rigid plane frame atau struktur rangka bidang kaku, nah, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah struktur yang dibentuk, yang tersusun dari rangkaian elemen-elemen balok atau beam yang
masing-masing tersambung secara kaku atau rigid. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini struktur yang terletak pada bidang datar. Kalau kita sebut bidang horizontalnya atau sumbu horizontalnya X, sumbu vertikalnya Y, jadi struktur ini meletak pada bidang XY. Nah, ini tersusun dari rangkaian-rangkaian elemen balok atau beam. Disambungannya secara kaku atau rigid. Kemudian ada beban-beban yang bekerja baik gaya maupun momen yang terletak pada bidang itu. Nah, di sini ada istilah kaku atau rigid ini maksudnya secara teknis bagaimana? Yaitu begini, sudut awal antar member pada sambungan ini itu diasumsikan tidak berubah atau tetap meskipun struktur dalam kondisi terdeformasi akibat beban yang bekerja. Artinya di sini ada asumsi deformasinya dianggap kecil sehingga berlaku ini. Nah, kemudian juga pada rigid plane frame ini penyaluran momen dari member ke member terjadi pada sambungan. Nah, ini artinya terpenuhinya syarat kontinuitas momen pada sambungan. Kemudian pusat massa elemen dan beban, gaya dan momen yang bekerja atau terpakai itu terletak di bidang XY atau bidang dua dimensional ini. Nah, jadi ini adalah kasus simplifikasi lagi dari yang tadi secara umum struktur frame 3 dimensi, ini kita sederhanakan menjadi kasus 2 dimensi. Oke, kita berikutnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan bagian-bagian atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalkan terkait dengan elemen aksial, elemen balok lenturan yang ada efek shear dan bendingnya. Nah, jadi untuk jenis elemen ini sudah kita gabungkan ketika efek ini, yang nantinya timbul elemen baru yang kita sebut elemen frame. Ini sudah kita singgung di pelajaran yang lalu. Nah, di banyak software komersial yang berbasis metode elemen hingga, biasanya tipe elemen gabungan ini masih sering disebut di library-nya software itu tipe elemen balok atau beam elemen. Namun dengan perilaku materi kekakuan yang sudah seperti ini, artinya sudah ada efek gabungan ini sebetulnya. Nah, jenis elemen ini adalah untuk modeling dalam plane frame structure analysis, gitu ya. Jadi yang akan kita gunakan untuk menganalisis jenis struktur frame. Dalam hal ini mungkin masih yang untuk rigid plane frame. Nah, di dalam elemen ini ada efek kombinasi ini yang tadi kita sebut sebagai elemen frame. Itu di dalam materi kekakuannya ini sudah tergabung sebagai fungsi-fungsi dari E, modulus elastisitas, A, luasan penampang, L, panjang elemen, I adalah modulus penampang, dan theta adalah posisi orientasi elemen tersebut terhadap sumbu globalnya. Nah, ini jadi ini adalah hubungannya dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berikutnya kita ingin kaitkan dengan kalau rigid plane frame ini nanti hubungannya apa dengan konsep beban simpul ekivalen dalam analisisnya. Kita bisa melihat untuk beberapa contoh ini. Yang pertama, jika ini ada suatu struktur rigid plane frame dan terkena beban, ada gaya dan momen yang terpusat.
yang bekerja pada simpul. Nah, ini sudah bekerja pada simpul. Nah, bagaimana solusinya? Nah, maka dalam hal ini beban dapat langsung diterapkan karena sudah bekerja pada simpul. Nah, ini kita mengacu ke konsep penurunan di dalam metode elemen hingga. Kalau asumsinya beban adalah bekerja pada simpul, maka kalau ini beban luarnya sudah bekerja pada simpul, maka kita bisa langsung menganalisis. Artinya kita tinggal merumuskan matrik kekakuannya masing-masing elemen dengan elemen frame ya. Lalu akhirnya kita cari matrik kekakuan total dari struktur ini. Kemudian yang kasus kedua, bagaimana jika struktur rigid plane frame terkena beban merata pada elemennya? Bagaimana solusinya? Nah, ini dari sini kita gunakan konsep gaya simpul ekivalen untuk kasus beban merata yang sesuai. Misal dari tabel reaksi-reaksi ujung jepit yang sudah kita bahas, kita bisa manfaatkan. Jadi ini kita cari beban simpul ekivalennya dulu, sehingga nanti ketemu beban-beban terpusat yang bekerja pada simpul. Nah, setelah itu baru proses penyelesaian seperti biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misal ini kondisi yang lain, yaitu jika pada struktur rigid plane frame terkena gaya terpusat namun tidak bekerja pada simpul. Nah, ini jadi ini misalkan ada struktur terdiri dari 3 elemen. Nah, pada elemen yang pertama ini terjadi satu beban terpusat di tengah bentang. Namun di sini kita tidak mendefinisikan sebagai sebuah node di mana beban ini bekerja. Maka kalau seperti ini, maka kita gunakan konsep gaya simpul ekivalen untuk kasus beban-beban terpusat. Sekali lagi kita bisa memakai tabel reaksi-reaksi ujung jepit misalkan. Nah, maka ini harus kita konversi dulu menjadi beban-beban simpul. Nah, setelah itu baru proses perhitungan matrik kekakuan seperti biasa. Nah, kemudian yang kasus terakhir, misal jika strukturnya dengan elemen gabungan, misalnya tersusun dari gabungan elemen batang, ini elemen 2, elemen batang atau bar atau truss, dan elemen 1 adalah elemen frame. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ya kita gunakan matrik kekakuan untuk masing-masing jenis elemen sesuai jenisnya. Yang matrik kekakuan untuk elemen batang kita rumuskan sendiri, kemudian matrik kekakuan untuk elemen frame kita rumuskan sendiri. Setelah itu disuperposisikan untuk mendapatkan matrik kekakuan total dari sistem struktur ini. Nah, kalau dari sisi beban di sini bebannya sudah terpusat pada simpul, jadi bisa langsung dieksekusi. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.